Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi rekan-rekan bediler. Terima kasih sudah berkenan mampir dan terima kasih buat subscribe-nya. Terima kasih buat dukungannya. Jazakumullahu ahsanal jaza. Allahumma amin. Video kali ini tentang contoh pipa tabung yang seamless atau pipa tubing dan pipa tabung sus welded atau pipa sambungan beserta contoh konstruksi kesepanan beratnya dan ukurannya. Mohon disimak videonya dengan detail antara tabung yang seamless dan tabung yang sambungan, begitu juga dengan tabung dural, karena di sini di video kali ini tentang ketahanan tabung menahan tekanan. Sering saya bilang, perhatikan konstruksi dan material tabung yang dipakai, entah itu sistem drat atau sistem baut tanam. Jadi kita bermain di bawah TP tabung. Oke, untuk selengkapnya mohon disimak video kali ini. Coba ini tak balik dulu kameranya. Ini sama-sama pipa stainless, namun berbeda jenis. Yang satu stainless sambungan atau pipa sus, ini yang satu pipa stainless non sambungan atau ASTM, seamless. Ketebalan sama, grade sama, diameter sama. Antara pipa sambungan dan pipa seamless itu jelas beda ketahanan menahan tekanan. Ini penampakan dinding dalam pipa stainless yang sambungan. Nah, itu. Ini penampakan dinding dalam pipa seamless atau ASTM. Oke, ini untuk contoh 3 perbandingan tabung. Ini pipa stainless asdural. Ini stainless stainless. Ini yang dari saya, ini punya sepupu saya ini. Nggak tahu nanti mau jadi dihidupkan atau belum jelas. Ini baru dibuat yang bagian belakang. Dan ini yang dural, pipa dural asdural. Oke, coba diperhatikan. Ini pipa seamless ASTM. Seamless ASTM itu pipa tanpa sambungan. Ini pipa sus atau pipa sambungan. Ini yang buat saya tahu, tapi cuman tidak perlu saya sebutkan. Kalau yang bikin saya tahu. Dari mana tahu? Dari yang punya. Karena ceritanya ini punya rekan dari seberang kecamatan, terus tadinya minta disetting, setelah dibongkar kok pipanya sambungan. WP nya 2700, biasanya ngisi sampai 3000 PSI. Minta disetting, setelah tak dibongkar kok pipanya seperti ini. Terus setelah saya jelaskan dari pertimbangan kesafetian, akhirnya ganti tabung. Ini udah tidak dipakai, udah ganti tabung, udah jadi senapan, udah poin malah. Oke, langsung ke sama-sama stainless. Yang namanya stainless itu grade-nya itu kan macam-macam. Terus ada yang bilang
stainless sama monel kuat mana? Monel itu kan stainless hanya penyebutan saja. Kalau orang daerah wetan Jawa Timuran kan monel itu penyebutan untuk 304, stainless 304. Dan stainless 304 pun ada yang sambungan, ada yang enggak, ada yang STM, ada yang SUS. Ini kedua tabung pipa ini sama asnya. Kalau bahasa ketahanan menahan tekanan jelas beda, mana-mana yang lebih kuat jelas beda. Ini aja asnya dural. Jadi perhatikan pipa dan material as yang dipakai, juga konstruksi dratnya itu ukurannya berapa, panjangnya berapa, dan kesepanannya. Ini panjang drat segini. Ya kalau memang sebenarnya drat panjang segini itu udah cukup kalau main WP nya itu hanya sampai 3000 PSI, tapi perhatikan kesepanan juga bahannya. Meski sama-sama dural juga kuat kalau dratnya sepan, meski 125 dratnya. Ini pipa sambungan, coba tak flash, tak kasih lihat mana ya. Nah itu, ini senapan tadinya kan minta disetting, setelah tak bongkar terus tak kasih lihat sama yang punya, karena yang punya kan tadinya tidak tahu. Tak jelaskan tentang kesehtian, terus dipertimbangkan, akhirnya ganti tabung set. Ini udah tidak dipakai nih, ditinggal. Biasanya ini tabung ini ngisinya WP 2700, kadang isi sampai 3000. Ini putih-putih, kenapa ada putih-putih seperti ini? Ini karatnya dural, kayak tepung. Dural ketemu stainless ada seperti itu, ketemu kuningan juga seperti itu. Apalagi dural ketemu dural. Nggak tahu kalau ngisinya pakai scuba, nggak tahu. Cuman kalau saya biasa ngisi pakai angin pompa ya tetap seperti ini. Oke, jelas. Ini perbandingan pipa seamless dan pipa SUS atau pipa sambungan. Dari ketebalan juga beda. Oke, kita lihat kesepanannya. Ini tanpa seal, kalau mau ngecek kesepanan tanpa seal, terutama untuk seal yang di depan. Kalau saya seal lebih suka di belakang, lebih selera, dan bukan sekedar selera karena ada alasannya. Ini drat lumayan sepan, ini masih kocak dikit, wajar masih masuk segini, hanya masuk beberapa ulir, tapi ini sepan. Ini udah lama sekali, ini udah lama ngeledak. Ini tak buat bahan video aja, masih ada dek dikit, tapi lumayan sepan. Ini kategori bagus lah, lumayan bagus. Napasnya buang. Nah itu masih tek tapi masih lumayan bagus. Nggak bagus banget enggak, tapi lumayan. Otaknya dikit. Ini kalau stainless 3 mili, ini stainless drat seperti ini 4000 PSI kuat. Kalau pipanya bagus, bukan pipa seperti ini. Dan tebelnya paling tidak 3 mili lah, 2,5 lebih. Oke, langsung ke sini. Ini as stainless, ini as belum dipoles aja. Kalau ini pipa kan udah dipoles. Ini punya sepupu saya, tidak tahu nanti mau jadi disukan atau enggak. Nih, kenapa saya sih lebih suka di sini? Ada yang bilang seal di belakang itu salah. Dasarnya kan apa? Kalau saya memang selera dan ya dari pengalaman lah. Jadi ada alasannya. Oh, ulangi.
Ini masih odek, wajar baru beberapa drat, karena dratnya jauh lebih panjang daripada itu. Nah ini udah, baru masuk segini aja udah dak dek, tambah lagi, tambah anteng dia. Sama sekali ndak onjet. Coba diperhatikan dengan detail. Kurang kelihatan ya, cuman sama sekali ndak onjet ini. Udah. Jadi kalau membahas ketahanan kekuatan 5500 PSI ya kuat, tapi kan WP-nya kita biasanya bermain jauh di bawah itu. Kita membahas ketahanan WP ya, bukan hasil power. Tekanan yang tinggi bukan berarti powernya lebih unggul. Kalau di situ ada perbedaan settingan senapan dan perbedaan lain-lain. Oke, ini ke dural. Ini tidak cuma segini, ini sil di depan, ini punya Pak Sigit Gozali. Senapan harga 6 juta katanya. Kata beliau sih pernah diisi 3500 PSI gua, cuman ya di video sebelumnya kan tak isi 3000 PSI. Nah, kelihatan, ini kelihatan sekali kalau ini. Ini 125 itu 1,5. Aduh. Ini 3000 PSI juga maksa sebenarnya. Ibaratnya andai kan mau dikasih isolatif pun di drat, ya tetap hampir sama saja. Kan menahan tekanan angin, bukan menahan air. Bukan menahan kebocoran air, bukan. Kalau air itu kan tetap sama sesuai wadahnya. Kalau tekanan kan wadahnya segitu kan bisa ditetel bahasanya. Bisa 2000 PSI, 3000 PSI, tergantung alat yang buat ngisi kuat banda. Dan tergantung senapannya. Dan yang mau juga berani banda gitu. Makanya masalah ngisi tekanan tinggi itu kan tidak asal. Perhatikan material dan konstruksi. Itu kelihatan. Sampai mau habis. Ini kalau senapannya ya bagus dalam artian rupanya bagus, tampilannya kelihatan. Ini saya kalem, nggak ngotot kayak tadi yang ini, nggak ngotot kayak yang ini kalem saya. Oh seperti ini ya, biar kelihatan ya mendekati. Nah itu coba nanti yang itu. Jadi ibaratnya katakanlah kesepanan drat, ukuran dan panjang dratnya itu seperti ini, diameter OD-nya juga segini, tapi beda material bahan, nanti beda ketahanannya. Ini full dural, yang satunya full stainless, sama plek panjang drat, ukuran drat dan kesepanannya sama, tapi beda material, nanti ketahanannya juga beda tentunya. Analogi simpel, coba rekan-rekan mengikir atau menggerinda dural atau besi atau kuningan atau stainless juga beda-beda karakternya, karena ada beberapa tipe stainless. Analogi seperti itu. Oke, ini cukup. Jadi ngisi tekanan tinggi itu biasanya tujuan ngisi tekanan tinggi kan satu,
mau menembus power atau menambah power, 2 menambah jumlah shot. Namun demikian jangan asal isi, terutama untuk tekanan-tekanan yang tinggi. Jangan ikut-ikutan, jangan asal isi. Sering saya bilang, perhatikan material tabung dan konstruksinya. Perhatikan material tabung yang dipakai dan konstruksinya. Ini coba perhatikan. Fokus. Sama sekali ndak onjet, padahal ini belum habis. Ini juga ndak onjet. Stainless, pipa stainless, ketahanan jelas beda. Ini drat lebih panjang. Sama sekali ndak onjet. Dratnya dimasukin tambah banyak ya, tambah sepan, tambah kokoh. Jadi yang apa ya, bahasanya makin panjang dratnya dan makin dalam, dan materialnya makin keras. Cekelannya antara drat betina sama jantan itu dia ini pria spoe nes menulah, makin keras, makin cekelannya pegangannya makin seret, itu makin nes, makin kuat. Sama sekali tidak onjet, mas. Oke, mungkin begitu aja. Ini tidak dipakai itu, barangkali ada rekan-rekan yang mau dijual murah saja. Tapi ya main pressnya jangan tinggi-tinggi lah, walaupun itu pernah diisi sampai 3000 PSI ya. Saran saya ya isinya ya di bawah 1000, kok 1000, di bawah 2000 PSI, entah itu 1500 atau berapa. Karena itu udah tidak dipakai, udah ganti tabung set. Senapannya udah jadi dan udah beberapa poin beberapa kali malah. Cuman saya tidak sempat nyoba. Biasanya kan kadang saya nyoba. Oke, mungkin begitu aja, sekiranya bisa dipahami. Ada kata-kata yang kurang pas atau bahasa belepotan mohon dimaklum. Andaikan suaranya juga kurang keras mohon dimaklum, HP apa adanya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.